selamat malam dan salam sejahtera kepada kita semua. Dan kembali lagi dengan saya Rizky Jemaslin. Oke, so apa yang saya mau cakap pada malam ini berkenaan dengan penghinaan kita punya raja, penghinaan kita punya menteri, dan banyak lagi pejabat-pejabat yang ada durang hina lah. So apa yang saya mau cakap di sini, kenapa durang ini tiba-tiba ada yang di FB begitu udah kena cakap-cakap. Oke, mungkin ada juga daripada rasa tidak puas hati daripada kalangan netizen yang ya tidak tahulah apa yang orang tidak puas hati. Tapi saya tidak mau cakap lebih pasal itu. Ada juga mungkin yang karena kesilapan dalam segi pengandalian apa ini rakyat begitu. Tapi itu saya tidak mau cakap juga. Tapi apa yang saya mau cakap betul-betul pada malam ini ialah berkenaan dengan hacker. So saya rasa ya kalau di negara kita ini saja mungkin baru-baru terjadi banyak sudah penghinaan. So kalau di negara-negara luar ini sudah banyak tahu pasal begini, tapi durang mesti selidik betul-betul sebab kadang-kadang kita punya akun-akun FB, IG, kita punya Twitter tuh ada yang hack. So kalau kamu tidak tahu apa ini hacker nih, dia adalah penggodam. Penggodam ini adalah orang yang coba untuk merentas masuk kamu punya akun tanpa kamu ketahui. Dalam kata lain, dorang curi kamu punya akun lah begitu. So dorang guna untuk kasih buruk-buruk orang lain. So ada beberapa faktor yang menyebabkan ini penggodam-penggodam ini dorang buat macam begitu. Oke, salah satunya ialah yang pertama ini sebab dorang ini kena bayar. So, macam mana dorang ini dibayar? Ada orang yang benci dengan pemilik akun FB itu, sudah dia cari dia punya FB. Oke, saya bayar kau dalam 5K, 10K begitu. Kau pergi hack ini FB, kasih jatuh, dia kasih down, saya mau dia kena tangkap. So, kalau dia sudah buat begitu, sudah kena bayar, melainkan pihak-pihak yang tertentu lah, dorang buat penyelidikan soal siasat. Itulah yang itulah kenapa ada soal siasat, ada penyelidikan lagi dorang buat selepas ada yang cakap-cakap di FB menghina-menghina tuh. Sebab begini dorang takut. Oke, jadi kalau sudah dorang buat begitu begini, dorang sudah dapat bukti yang dia tidak juga kasih type, dia tidak tulis juga apa perkataan, melainkan dia punya FB atau dia punya IG, Twitter kena hack. Oke, mungkin dia boleh terlepas. Cuma yang itu hacker ini mungkin dialah memang tidak bagus lah begini. Tapi jangan salah paham, bukan semua hacker ini dia jahat. Ada juga yang baik, ada juga yang jahat, ada juga yang dia perlu sangat-sangat. Kenapa dia perlu buat itu? Sebab dia ada keperluan. Kenapa dia buat itu? Sebab dia ada satu lagi dia punya, mungkin itu yang cara jalan terbaik untuk dia cari duit kah begitu. So ada lagi yang mungkin ini kemungkinan lah, ini hacker-hacker dia pergi buat macam begitu sebab dia mau terkenal. Ya, kemon lah ini hacker. Siapa tahu, saya punya FB pun kadang-kadang tuh pandai post-post video-video yang tidak sepatutnya karena post di FB. For example is like video-video yang itu macam lah. Kamu paham juga apa yang saya cakap? Ada kalau yang kena bayar ini kan memang susah lah, sebab yang hacker ini pun kadang-kadang dia punya kemahiran ini memang tinggi tahap naga lah. So untuk kau kasih cari dia tuh sangat sulit, sebab kadang-kadang yang memang petugas untuk kau jaga sistem di negara itu pun dia tidak dapat detect, sebab kemahiran yang itu kemahiran hacker yang coba hack untuk kasih buruk-buruk yang pihak-pihak atasan ataupun yang kena bayar untuk kasih jatuh seseorang, itu dia punya kemahiran tuh lagi tinggi. Sebab itulah dia boleh sudah rentas masuk. Kenapa dia sudah boleh curi account orang, kenapa dia sudah boleh cari dia punya password. So yang seterusnya itu ialah berkenaan dengan yang dorang coba dorang punya kemahiran. So kalau dorang sudah coba dorang punya kemahiran, lepas itu dorang sudah boleh buka kau punya FB, buka kau punya account, apa-apa account kau, termasuk kau punya YouTube. Tapi YouTube saya rasa belum ada yang dapat hack lah, sebab dia punya security system tuh, dia punya security system dia tuh sangat kuat. So kalau ini hacker-hacker di FB ini banyak sudah juga yang sudah hack macam kawan saya. Sudah bab dorang uji dorang punya kemahiran setekat mana sudah yang dorang mampu untuk hack. Lepas itu kalau dorang sudah hack, nah bukan kau tahu sudah apa yang dorang
apa yang bermain di pikiran dorang. Jadi dorang mau tengok lagi apa dorang punya kebolehan. Dorang pergi tap-tap lah ini itu, dorang pergi post. Ya, lepas sudah post, tengoklah apa yang sudah jadi, dorang pergi hina. Lepas itu orang lain yang kena. Seorang yang kena itu yang kesian. Sebab iyalah, dia tidak pun buat apa-apa, tapi tiba-tiba kena. Ya, so sebaiknya apa yang telah kita nampak macam iyalah maklumat-maklumat palsu begitu kan semua. Macam yang ini post-post di FB berkenan dan menghina kita punya atasan-atasan semua tuh, kita perlu selidik dengan lebih mendalam sebelum kita kasih viral. Ya, itu saya punya pesan lah kepada kita semua, supaya jangan sebab satu orang lepas itu tiba-tiba ini kesian lah dia kalau tidak dia punya salah. Lepas yang sudah post itu, kamu rasa kamu selamat kah lepas ini? Ya, saya rasa tidak, sebab kalau ini yang kena itu dia cari kamu, siapa yang kasih viral itu case-case, siapa yang kasih viral itu yang dia post itu, padahal bukan dia yang post, kena juga. Kadang-kadang ya, kebanyakan lah, bukan kadang-kadang, memang saman lah. So yang hacker ini pun ya, kalau ada dari golongan kami yang tengok ini video, please lah janganlah buat macam begini, sebab ini boleh menjatuhkan orang lain. Lepas itu coba pikir apa efek kepada kamu kalau kamu kedapatan. Nah, yalah, banyak sudah hacker yang sudah dihukum gantung. Sebab ini ya internet kan, apa ini dunia tanpa sempadan. So semua orang you can do anything. Jadi makinlah kalau hacker-hacker ini dorang boleh dikatakan sudah master lah. Kalau macam game kau sudah mythic, kalau macam ML kau sudah mythic dalam satu benda tuh. So untuk kau kasih jadi orang itu, untuk kau kasih jatuh orang itu sangat senang. Tapi itulah, kita punya pihak-pihak berkuasa ataupun kita punya agensi-agensi keselamatan pun sekarang sudah canggih. Dorang juga sudah ada yang pakar dalam bidang itu. So untuk kita takut pasal itu mungkin janganlah, kenapa ya takut betul lah, sebab dorang akan selidik dengan mendalam lah sebelum dorang buat tindakan. Itu saya percaya, sebab tiada orang yang bodoh untuk buat tindakan sebelum dia selidik. Sebab saya memang berpikir juga, dia akan pikir juga apa efek yang akan dia terima lepas tu, apa dia punya kesan yang dia terima lepas tu. Melainkan dia masa dia upload tuh, masa dia kasih post itu, masa dia mabuk lah, mungkin dia isap gam masa tuh. So sebelum kita viralkan sesuatu benda itu dengan lebih dan melebih-lebih, ya saya sarankan supaya kita selidik dulu sama ada dia betul atau tidak, baru kita kasih post. Tapi sebaiknya jangan viralkan, sebab itu orang lain punya hal. So ini saja video saya pada malam ini, dan sekian dan terima kasih. Berapa kali dannya? Aduh. Oke, and see ya. Bye-bye.